Salah satu hal yang ditunggu-tunggu oleh para investor adalah pembagian dividen yang biasanya pembagian dividen ini dilaksanakan sekitar bulan April, Mei, Juni ya atau kuartal 1 dan kuartal 2 setiap tahunnya. Dan salah satu sektor yang ditunggu-tunggu adalah sektor batubara. Kenapa? Karena sektor batubara ini secara histori memang sering memberikan dividen dalam jumlah yang besar. Apalagi di tahun 2022 kemarin, sektor batubara mendapatkan cuan yang besar akibat dari kenaikan harga batubara itu sendiri. Nah, apa saja sahamnya? Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang fokus mencari saham-saham tipe turnaround company atau fast grow company seperti saya, nah kami ada tambahan referensinya, yaitu melalui ebook watchlist yang bisa teman-teman download secara gratis ya. Linknya ada dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, ini adalah kinerja 5 emiten batubara full year 2022 beserta dividennya ya. Nah, sebelum kita membicarakan sahamnya ya, ada 5 saham yang nanti akan kita spill sedikit di video ini ya. Cuman kita lihat dulu mengenai harga batubara globalnya. Di mana di awal tahun 2023 ini ya, harga batubara mengalami penurunan yang signifikan ya. Akibatnya apa? Akibatnya ya mungkin proyeksi kenaikan laba atau proyeksi pertumbuhan laba untuk emiten-emiten batubara di tahun 2023 ini ya kemungkinan tidak akan naik ya, atau justru mungkin labanya akan menurun ya. Nah, maka ya kita tidak bisa mengharapkan kinerja dari emiten-emiten batubara akan naik signifikan di tahun 2023 ini. Tapi memang yang menarik untuk sektor batubara ini adalah dividennya ya. Nah, kita lihat sepintas ya mengenai emiten-emiten batubara. Yang pertama adalah saham Adaro ya, atau saham dengan kode emiten ADRO. Di mana secara harga saham ya, saat video ini diambil, harga saham Adaro ditutup di level 3020 di mana secara hitungan year to date saat ini untuk saham Adaro minus 21,5% ya. Ini terhitung sejak akhir tahun 2022 sampai sekarang ya, yaitu sampai penutupan hari Kamis tanggal 6 April 2023. Di mana harga 3020 menunjukkan valuasi PBV satu kalinya dengan PI rasio 2,4 kali. Kemudian Adaro sendiri telah membagikan dividen interim yaitu sebanyak Rp251 per lembar sahamnya di awal tahun 2023 kemarin ya. Ini baru dividen interimnya, dividen finalnya ya kita tunggu RUPS-nya besok ya. Nah, bagaimana dengan kinerjanya? Ternyata Adaro Energi sendiri membuka kinerja yang sangat bagus ya, di mana pendapatan usahanya naik 102,9% dari 3,9 miliar dolar menjadi 8,1 miliar dolar. Kemudian laba brutonya juga mengalami kenaikan 163% dari 1,7 miliar dolar menjadi 4,6 miliar dolar. Laba bersihnya pun juga naik signifikan ya, naik 167% dari 933 juta dolar di tahun 2021 menjadi 2,4 miliar dolar di tahun penuh 2022 kemarin. Ya, oke, itu yang pertama mengenai saham Adaro. Kemudian saham yang kedua yaitu saham ITMG ya, yang dimana ini juga salah satu emiten batubara yang membagikan dividen yang cukup besar ya, bahkan sangat besar. Dividen payout rasionya sekitar 90-an% ya. Nah, harga saham ITMG pada posisi hari Kamis tanggal 6 April 2023 ditutup di level Rp41.125 di mana secara hitungan year to date ya, sepanjang tahun 2023 ini harga saham ITMG naik 5,3%. Ini berbeda dengan Adaro yang turun 21% ya. Kemudian di harga Rp41.000 ini menunjukkan level PBV 1,5 kali dengan PI rasio 2,5 kali. Kemudian ITMG juga sudah mengumumkan dividen finalnya yaitu sebesar Rp6.416 ya. Ini dividen final, dividen interimnya sudah dibagikan di akhir tahun 2022 kemarin berada di sekitar Rp4.000 per lembar sahamnya.
Nah, bagaimana dengan kinerja ITMG sendiri? Ya, ITMG sendiri ternyata juga bukan kinerja yang sangat bagus ya, di mana pendapatan bersihnya naik 75% dari 2 miliar dolar menjadi 3,6 miliar dolar, dan laba kotornya juga naik 107% dari 916 juta dolar menjadi 1,8 miliar dolar. Laba bersihnya pun juga mengalami kenaikan yang signifikan ya, naik 152% dari 475 juta dolar menjadi 1,2 miliar dolar. Ya. Kemudian saham yang ketiga yaitu saham Bukit Asam atau saham dengan kode emiten PTBA. Ya, yang dimana untuk PTBA sendiri biasanya membagikan dividen ini hanya sekali setahun ya, jadi langsung dividen final. Ya, kita lihat dulu pergerakan harga sahamnya. Pada hari Kamis tanggal 6 April kemarin harga saham PTBA ditutup di level 4030, di mana secara hitungan year to date itu naik 9,2%. Secara valuasi menunjukkan level PBV 1,6 kali dengan P ratio 3,7 kali. Ya, untuk dividen finalnya kita masih belum tahu ya. Kita tunggu RUPS untuk tahun buku 2022-nya. Apakah masih membagikan dividen yang besar atau tidak? Karena kemarin ada isu ya bahwa PTBA akan akuisisi PLTU dari PLN. Ya. Nah, bagaimana dengan kinerja PTBA itu sendiri? Ternyata kinerja dari PTBA juga menunjukkan hasil yang sangat bagus ya, di mana pendapatannya naik 45%. Dari 29,2 triliun rupiah menjadi 42,6 triliun rupiah. Kemudian untuk laba brutonya naik 33,2%, di mana laba brutonya naik 13,4 triliun rupiah menjadi 17,9 triliun rupiah. Dan laba bersihnya mengalami kenaikan sebesar 58,9% dari 7,9 triliun rupiah menjadi 12,5 triliun rupiah. Kemudian saham yang keempat ada PT Bayan Resources atau saham dengan kode emiten BYAN ya. Ini adalah salah satu saham batubara yang fenomenal di akhir tahun 2022 kemarin yang membuat Bapak Lo Tak Wong menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia ya. Nah, Bayan Resources sendiri di hari Kamis ya tanggal 6 April 2023 kemarin ditutup di level 21.500, di mana secara perhitungan year to date naik 2,4%. Di harga 21.500 menunjukkan level PBV 24 kali dengan P ratio 21 kalinya. Dan Bayan Resources ini telah memberikan dividen interim sebesar Rp468 per lembar sahamnya. Ya, ini juga baru dividen interim yang dibagikan akhir tahun ya, atau awal tahun 2023 ini ya. Kita masih menunggu dividen finalnya berapa nanti di RUPS-nya pastinya. Nah, secara kinerja dari Bayan Resources ini juga menunjukkan kenaikan yang signifikan, di mana pendapatannya naik 64,9% dari 2,8 miliar dolar menjadi 4,7 miliar dolar. Kemudian laba brutonya naik 80,9% dari 1,7 miliar dolar menjadi 3,1 miliar dolar. Laba bersihnya pun juga mengalami kenaikan sebesar hampir 80% ya, dari 1,2 miliar dolar menjadi 2,1 miliar dolar. Kemudian yang terakhir ada emiten Indika Energi atau saham dengan kode emiten INDY ya, atau INDI. Di mana di hari Kamis tanggal 6 April 2023 kemarin harga sahamnya ditutup di level 2.540 ya, dan perhitungan secara year to date ini masih minus ya, minus 6,9%. Di harga 2.540 menunjukkan level PBV 0,8 kali dengan PI rasio 2 kalinya. Kebetulan Indika Energi sendiri setelah membagikan dividen interim sebesar Rp114 per lembar sahamnya di bulan Agustus tahun 2022 kemarin ya. Jadi ini baru dividen interim, belum dividen finalnya. Dividen finalnya kita tunggu di RUPS nanti ya. Secara kinerja, Indika Energi juga membuka kinerja yang sangat bagus, di mana pendapatannya naik 41,2% dari 3 miliar dolar menjadi 4,3 miliar dolar. Laba kotornya juga naik 58% dari 918 juta dolar menjadi 1,4 miliar dolar. Laba bersihnya pun juga mengalami kenaikan, bahkan kenaikannya sangat signifikan ya. Naik 684% dari 57 juta dolar menjadi 452 juta dolar.
Oke, itu tadi 5 emiten batubara yang siap membagikan dividen di tahun 2023 ini. Ya, ngomong-ngomong dari 5 emiten tadi, Anda pegang yang mana nih? Dan apakah Anda akan pegang sampai dividennya terbayarkan ya, atau sampai cum date setelah itu keluar, atau memang untuk hold jangka yang panjang ya, di mana memang Anda mengejar dividen setiap tahunnya. Ya, silahkan tuliskan pendapat Anda dalam kolom komentar ya, siapa tahu mungkin bisa kita jadikan video Q&A ya, kita jawab melalui video Q&A berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.